Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wi-Fi Pedia. Di video kali ini kita akan mereview sebuah barang. Ini adalah barang yang sebenarnya penting-penting nggak penting. Cuman ini akan sangat bermanfaat. Ya penting sih sebenarnya. Ini akan sangat bermanfaat kalau misalkan jenengan mendistribusikan internet atau mendistribusikan koneksi internet melalui fiber optik dengan menggunakan HTB atau media converter, yaitu hitam-hitam besar. Ini adalah rak mount HTB atau rak mount media converter. Saya taruh bawah sini. Ini kelengkapannya, kita dapat rak mount media converter, terus kemudian kabel power. Ada kabel power, ada dua karena ini ada dua power supply. Nanti kita akan tunjukkan. Dan terus kemudian ini ada bracketnya. Bracket. Iya, bracket untuk menempelkan HTB atau media converternya. Ini biar gak ruwet, kita taruh bawah. Dan seperti ini rak mountnya. Biasanya kalau misalkan kita mendistribusikan internet atau menggunakan media converter, hal yang paling rumit adalah memberikan power ke media converternya, Ruby. Karena semakin banyak HTB-nya, maka jumlah powernya juga semakin banyak. Semakin banyak dan juga kabel-kabel dan yang sebagainya. Kalau misalkan Anda orang yang pengen rapi di rak servernya, ada alat yang namanya rak mount media converter ini. Jadi kita bisa menambahkan atau tinggal tancapkan saja HTB-nya atau media converternya ke alatnya seperti ini. Coba ya. Alatnya seperti ini materialnya dari besi ya lur ya, dan ini ketika pembelian ini datangnya seperti ini. Nggak ada variasi-variasi gimana gitu ya. Mungkin ini peyok ketika pengiriman mungkin ya. Terus kemudian di sini ada angin-angin atau ventilasi ini untuk supaya menjaga HTB-nya ya, suhunya tidak terlalu panas. Materialnya besi solid. Kemudian di bagian belakangnya ada dua buah power supply 5 volt totalnya. Setiap satu power supply-nya ini 5 volt 12 ampere ya, 5 volt 12 ampere untuk outputnya. Dan ada kipasnya Mas di belakang. Ada kipasnya supaya menjaga suhunya tetap tidak terlalu panas atau overheat. Ini kalau istilah di mikrotik ini file over atau powernya ini bisa misalkan mati satu, mati satu langsung backup kembali kayak CCR itu lah modelnya lah ya. Jadi kita bisa menambahkan satu menancap ke PLN, satu nancap ke UPS, itu dia support untuk melakukan itu ya lur ya. Dia bisa dinyalakan satu, bisa dinyalakan dua-duanya juga bisa. Seperti itu. Di bagian depannya ini ada penutupnya. Jadi kita buka dulu. Ini ditutup dengan baut-baut. Cup, minta tolong dibuka. Oke. Oke, seperti ini rak mount media converternya atau rak mount HTB-nya. Jadi ada total ini 14 slot. Jadi ada variatif, ada 24 slot, ada 16 slot. Ini yang 14 slot. Jadi dia bisa menampung sampai dengan HTB. 14 HTB. Ini mereknya terserah ya lur ya. Jadi mereknya itu berbagai macam merek support karena HTB atau media memang converter. untuk ukurannya sama ya. Ukurannya sama. Jadi Zimlink, Netlink, HSR Pro, kecuali ada yang HTB modelnya kecil seperti ini. Tarmok seperti ini. Ini dia nggak support kecil karena ini terlalu kecil. Kalau misalkan gini ini terbalik, ini LAN-nya juga di powernya. Soalnya di sini ada adapter powernya. Jadi bisa disorot nggak ini. Di dalamnya itu ada semacam konektor untuk mempower si HTB ini. Jadi kita tidak perlu kabel lagi. Satu kabel dari power supply, nanti HTB-nya kita tinggal tancapkan modelnya seperti itu. Untuk cara pengoperasiannya, jadi di paket pembeliannya itu ada, nah ini ada holder atau bracketnya. Ini seperti ini di dalamnya. Ini nggak tahu ya, ini mungkin buatan manusia, bukan buatan pabrik. Apa ya istilahnya? Handmade mungkin ya. Jadi kita dapat semacam plat besi gitu, kita tempelkan di media converter HTB-nya. Kita insert dulu. Nah, ini di bagian atas. Jadi pemasangannya seperti ini. Yang LAN berada di atas, nanti kita pasang seperti ini. Nah, ini kita pasang, kita lepaskan dulu skrup dari media converternya. Coba. Tak pasang aja. Iya, tak pasang aja. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah pasang, jadi holdernya ini seperti ini, cuman plat besi tipis gitu untuk mengencangkan supaya nanti bisa dikunci di dalam sini ya lur ya. Dan ini tidak menghilangkan garansi dari HTB-nya karena garansinya itu ada di sebelah bawah sini. Biasanya HTB itu dia sudah tahu, dia sudah didesain untuk supaya tidak menghilangkan stiker dari garansinya. Ini kebetulan sudah garansi juga ya. Terus kemudian kita tinggal selorokan ke rak mount-nya seperti ini. Tinggal kita kencangkan dengan baut. Tinggal kencangkan, nanti di dalam paket pembeliannya ada baut-baut kecil seperti ini. Totalnya ada 14 ya lur ya. 14 baut ini untuk mengencangkan si HTB-nya. Jadi kita tinggal kencangkan seperti ini.
tinggal dikencangkan. Kalau mau lebih kencang bisa disekrup lagi. Pakai obeng juga bisa. Pakai obeng juga bisa. Nah, ini silakan dipasang semuanya, Cuk. Oke. Oke, di sini sudah. Di sini kita sudah menancapkan 4 sampel HTB ya. Kita nggak punya banyak HTB. Ini 4 aja kita tancapkan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Jadi nanti kalau misalkan ada maintenance tinggal dijabut seperti ini. Nah, tinggal diambil gini aja. Nanti kalau ditancapkan tinggal tancapkan sini. Di dalamnya itu sudah ada soket untuk menyalakan HTB ini. Voltasenya 5 volt, ampernya 12 ampere. Jadi dia bisa menyalakan banyak HTB sekaligus. Tinggal disorongkan. Dorong, tinggal didorong. Tek. Nah, Dan dia presisi sudah langsung pas presisi di semua ukuran media converter dari berbagai macam merek. Kecuali yang kecil seperti ini dia tidak support ya, Lur ya. Dan kita tinggal nyalakan aja powernya. Nanti dia otomatis HTB-nya menyala semua langsung ya, Lur ya. Kita tancapkan ke salah satu aja bisa, dua-duanya juga boleh. Ini kebetulan salah satu saya tancapkan ke stop kontak. kurang tuh. Kita on kan. Web wes. Nah, ini sudah saya tancapkan dan ini semuanya HTB-nya, jangan lihat menyala. Dan ini ada fuse-nya dan juga ada fan-nya. Jadi dia bagus banget, jadi lebih rapih dan lebih gampang kalau misalkan ada maintenance atau kerusakan HTB tinggal cabut, colok, ganti baru, cabut, colok, ganti baru. Gitu ya, Cep ya prinsipnya. Rungkat langsung. Dan ini saya tancapkan ke satu aja powernya dan ini nggak nge-ground loh. Ini nggak nge-ground dan ini ada fuse-nya. Jadi kalau misalkan ada terjadi konsleting yang putus fuse-nya. Jadi tidak merusak HTB-nya atau media converternya, karena harganya cukup lumayan juga ya HTB. Kalau misalkan kita ganti 120.000. 120.000 ya paling murah. Ya murah. Neng Jeporo 140 untuknya netlink. Nah, ini sudah dan ini muat untuk 14 slot. Kira-kira seperti itu aja untuk fungsi dan juga review dari rack mount HTB ini atau rack mount media converter. Dan ini ukurannya sudah sesuai dengan rak-rak. Jadi sekitar 55 cm. Ini seperti CCR, seperti router-router rack mount pada umumnya lah ukuran dari si rack mount HTB ini. Dan itu saja informasi. Kalau misalkan jenengan ada tanya-tanya, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, Nanang MRK. Dan saya Bang Ucup. Ini Wi-Fi Pedia.